Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kan lokasinya di Semarang ya, berarti kalau kita lihat di peta ini, untuk cari nilai SS, berarti kita lihat nih yang di Semarang. Warnanya apa nih? Kayak coklat gitu ya. Nah, ketika ini warnanya coklat, coba kita lihat di bawahnya. Ini berapa nih? Oh, ternyata SS-nya itu antara 0,9 sampai 1 G. Nah, kalian bebas sih sebenarnya mau ambil 0,9 G atau 1 G gitu ya. Ini contohnya misalkan di sini saya ambil S S-nya adalah 0, bukan 0 ya, tapi apa namanya, 1 G gitu ya. 1,0 G atau 1 gravitasi. Terus habis itu kita ke S1-nya. Nah, S1-nya misalkan di sini adalah untuk Semarang kan contohnya warnanya dia kekuningan ya, kuning yang ini ya. Berarti kalau misalkan kita tarik ke sini dia mungkin nilainya sekitar 0,3 sampai 0,4 G gitu ya. Nah, misalkan di sini saya ambil S1-nya adalah 0,4 G. 0,4 G. Nah, kalau misalkan kita kembali lagi ke sini, berarti tadi kan kategorinya itu adalah tanah keras ya. Bukan tanah keras, tanah sedang ya. Nah, berarti kategorinya adalah tanah sedang. Terus tadi nilai S1-nya yang dari peta itu adalah 1 G. Gitu ya, berarti kita ambil ke sini. Berarti kita dapatlah FA adalah nilainya 1,1. Nah, sama juga untuk FV. FV itu kan tadi kita tanahnya tanah sedang. S1-nya itu kan 0,4 G. Oh, berarti ke sini, ini ke sini. Oh, berarti nilainya adalah 1,9. Sehingga nanti untuk mencari SMS dan SM1, berarti kan ini FA dikalikan dengan SS. Berarti FA-nya tadi adalah 1,1 kalikan dengan 1. Berarti ini nilainya tetap 1,1 G. Sementara untuk SM1-nya, itu kan FV dikalikan dengan S1. FV-nya tadi adalah 1,9. Wait. Mana tadi ya? Nah, ini S1-nya adalah FV-nya adalah 1,9 kalikan dengan 0,4. Coba siapa yang belum menjawab ya? Tadi Rio tadi sudah menjawab belum ya? Halo? Rio? Ada Rio? Atau Yuni deh. Yuni ada nggak? Oke, Yuni 1,9 kali 0,4 berapa? Nol koma 76 G. Ini ya. Nah, lalu SDS dan SD1-nya masing-masing diambil dari SMS dan SM1-nya dikalikan dengan 2/3. Berarti SDS-nya adalah 2/3 kali 1,1. Coba Rian, berapa ini nilainya? 2/3 kali 1,1. Iya, Bu. Hasilnya 0,73. 0,73 ya. Oke, terus habis itu Surya ada?
Ada, Bu. Oke. Untuk SD 1-nya 2/3 kali 0,76 berapa? Berapa? 0,506. 0,506 gitu ya. Oke. 0,506 gravitasi ya. Nah, untuk menentukan yang namanya kategori desain seismik, pegangan kita 2, SDS dan SD1. Tadi SDS-nya adalah 0,73 gitu ya. Nah, karena SDS-nya itu 0,73, lalu tadi kategori resiko bangunan kita adalah kategori resiko 4, 0,73 ini kan lebih dari 0,5 ya. Berarti bangunan kita tadi sekolah itu termasuk dalam kategori desain seismik D. Sementara kalau kita lihat dari parameter SD1, parameter SD1-nya kan tadi kan 0,506 kalau nggak salah. 0,506, berarti di atas 0,2 ya. Nah, kategori risiko bangunan tadi, karena dia adalah bangunan sekolah, berarti dia masuk kategori 4, gitu ya. Sehingga kategori resikonya, dia kategori desain seismiknya dia adalah termasuk dengan kategori desain seismik D. Sehingga dari dua parameter ini, tabel 8 dan tabel 9, dapat disimpulkan bahwa bangunan sekolah kita tadi yang ada di daerah Kota Semarang, dia itu termasuk pada kategori desain seismik D. Gitu ya. Nah, nanti ini akan sangat berpengaruh kemana? Akan sangat berpengaruh ke pemilihan sistem strukturnya. Gitu ya. Oke. Oke ya. Nah, kita lanjutkan di materi terakhir. Materi terakhir ini insya Allah jauh lebih gampang. Nah, jadi karena kita sudah ketemu yang namanya kategori desain seismik, kalau misalkan posisi kita adalah sebagai perencana, kita harus menentukan sistem struktur pemikul gaya seismik. Jadi gini, tidak semua elemen pada struktur bangunan itu merupakan elemen pemikul gaya seismik. Itu nanti semua akan tergantung dengan apa yang kita rencanakan dan bagaimana kita mendetailkan saat di lapangan. Jadi untuk di SNI itu ada 6 elemen pemikul gaya seismik gitu ya. Yang pertama adalah bearing wall system atau sistem dinding penunggu. Yang kedua adalah building frame atau sistem rangka bangunan. Yang ketiga adalah moment resisting frame atau sistem rangka pemikul momen. Nomor 2 dan nomor 3 ini nanti akan berbeda. Lalu ada dual system. Dual system itu berarti sistemnya campuran. Biasanya campuran antara nomor 3 dengan nomor 1 atau nomor 3 dengan nomor 2. Nah, lalu ada sistem cantilever column atau kolom cantilever. Dan yang terakhir adalah sistem-sistem yang tidak secara spesifik didefinisikan pada SNI. Nah, nanti masing-masing elemen itu punya masing-masing itu akan punya ini yang namanya koefisien modifikasi respon, ada faktor kuat lebih, ada faktor pembesaran defleksi. Jadi koefisien modifikasi respon itu nanti berkaitan dengan bagaimana satu sistem struktur itu bisa perilakunya itu seperti apa, berapa gaya gempa yang bisa diserap gitu ya. Dan ini nanti akan sangat tergantung dengan detailingnya gitu. Detailing antara satu jenis sistem struktur itu berbeda dengan sistem struktur yang lainnya. Nah, nanti faktor R-nya itu akan berbeda. Nah, kalau faktor kuat lebih itu nanti adalah untuk
misalkan semacam kita jaga-jaga, kita memberikan lebihan pada kapasitas struktur kita gitu. Kalau misalkan si sistem struktur itu tidak terpenuhi gitu ya. Lalu ada yang namanya faktor pembesaran defleksi. Yang biasanya kita hitung itu kan masih dalam kondisi elastis ya. Nanti kalau pada saat dia sudah melewati kondisi elastisnya, itu nanti dia responnya akan sedikit berbeda. Gitu. Pembesarannya bisa pertambahan defleksinya itu bisa jauh lebih cepat atau lebih besar dibandingkan dengan pada saat dia masih dalam kondisi elastis. Nah, nanti di sisi selanjutnya itu adalah batasan sistem struktur dengan tinggi struktur. Jadi dia itu mengatur apakah sistem struktur itu boleh digunakan. Kalau boleh, apakah ada batasan tinggi seperti itu. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, sistem dinding penumpuk atau bearing wall. Jadi karena tadi saya bilang tidak semua elemen struktur itu didesain untuk menahan gaya lateral atau gaya gempa konteksnya di sini. Nah, kalau dalam sistem dinding penumpuk gitu ya, berarti dia itu dinding strukturalnya itu terletak di sepanjang garis utama bangunan atau asnya kalau kasarannya ya, kita ngomong. Nah, si dinding struktural ini berfungsi untuk menahan berat sendiri bangunan dan gaya lateral bangunan gitu ya. Gaya lateralnya maksudnya ya gempanya itu. Biasanya kalau pada sistem dinding penumpuk ini dia ada yang ada kolomnya atau beberapa itu tidak ada kolomnya. Jadi full aja dinding semua. Tapi balok dan platnya tetap ada. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini koefisien modifikasi responnya tidak terlalu tinggi gitu ya, terutama untuk yang misalkan seperti dinding geser polos, dinding geser beton polos gitu ya. Kalau misalkan dia bertulang, dia R-nya besar karena duktilitasnya besar. Kemampuan nanti dia berdeformasi saat terjadi gempa itu dia relatif lebih besar dibandingkan yang polos tadi. Nah, misalkan kalau bangunan kita punya kategori desain seismiknya B, kita masih boleh tuh pakai sistem dinding penumpu yang biasa kah, boleh yang khusus kah, yang polos pun juga boleh. Tapi begitu kategori desain seismik kita naik ke C atau ke D, nah dinding geser yang polos ini sudah tidak diizinkan. Di sini kan tulisannya TI gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, lalu yang kedua itu adalah sistem rangka bangunan. Sistem rangka bangunan ini berarti balok kolomnya itu hanya didesain untuk menahan gaya gravitasi saja. Gaya gravitasi itu adalah yang beban hidup sama beban mati saja ya. Lalu untuk beban arah lateralnya atau gempanya biasanya dia ditahan oleh elemen bracing. Seperti itu. Nah, ini koefisien R-nya macam-macam gitu ya. Dia relatif bisa digunakan untuk pada KDSD lah. Ya, walaupun ada beberapa yang dia tidak boleh. Nah, seperti itu ya. Nanti ini kalian cari di SNI 1726 di tabel 12. Nah, lalu ada yang namanya sistem rangka bangunan pemikul momen. Nah, ini sama-sama terdiri dari balok dan kolom. Tetapi balok dan kolomnya memang didesain untuk menahan baik gaya gravitasi maupun gaya lateral. Jadi jangan sampai tertukar ya antara sistem rangka saja dengan sistem rangka pemikul momen. Karena nanti salah satu yang paling terlihat perbedaannya adalah pada detailingnya di joinnya. Bagaimana momen itu bisa ditransferkan dari elemen balok ke kolom, seperti itu ya. Nah, rata-rata sih dia lebih ductile ya. Sistem rangka pemikul momen, misalkan yang dari baja, ini dia koefisien modifikasi responnya itu sekitar 8 atau 7. Begitu pula dengan beton ya, rangka beton bertulang. Kalau misalkan dia pemikul momen itu nilai koefisien modifikasi responnya itu sama dengan 8.
sebetulnya seperti ini, koefisien modifikasi respon itu kalau saya memahaminya itu lebih ke maksimalnya itu bolehnya berapa gitu. Jadi kalau misalkan kalian tidak yakin dengan detailingnya, nanti kalau misalkan ada faktor R-nya itu sebetulnya sah-sah saja kalau misalkan diturunkan seperti itu. Karena kalau ada yang tahu namanya PBSD atau Performance Based Design, nah itu tuh nanti bangunan kita tuh seperti dinilai dia tuh sampai bisa kinerjanya tuh level apa. Dan nanti itu nanti akan muncul tuh nilai R-nya. Apakah R-nya itu sesuai dengan nilai R yang ada di tabel ini. Pada beberapa sistem bangunan, kadang nilai R-nya tuh nggak nyampe gitu ketika diuji sama PBSD. Seperti itu. Tapi itu nantilah kayaknya tidak akan dibahas di mata kuliah ini ya. Tapi kalian sebatas tahu saja bahwasanya koefisien modifikasi respon itu berkaitan dengan respon struktur atau daktilitas struktur ketika menghadapi gempa gitu ya. Dan nilainya itu sebetulnya kalau realnya di lapangan itu akan sangat-sangat berpengaruh dengan detailingnya nanti hasil pelaksanaan konstruksinya di lapangan. Nah, lalu yang keempat ini kalau tidak salah adalah sistem ganda atau dual system. Kalau ini sih sebenarnya biasanya ganda antara rangka pemikul momen dengan dinding geser. Jadi nanti ada proporsinya tuh biasanya. Berapa persen gaya geser yang harus ditahan oleh dinding gesernya, berapa persen yang harus ditahan oleh si balok dan kolomnya. Nanti harus dilakukan pengecekan itu. Nah, lalu sistem yang terakhir gitu ya, sebenarnya bukan yang terakhir sih, tapi yang keenam, itu tuh ada sistem kolom cantilever, ya intinya mah dia adalah satu sistem di mana satu kolom itu hanya ditahan pada salah satu sisinya saja. Jadi satu sisinya itu ditahan dijepit gitu ya. Nah, ujungnya satunya itu bisa gerak-gerak lateral maupun rotasional gitu. Nah, sistem ini tidak terlalu banyak digunakan, sudahan. Kapasitasnya terhadap gaya gempa, responnya terhadap gaya gempa tidak terlalu bagus, ditunjukkan dengan nilai R-nya yang kecil. Nah, yang terakhir, sebetulnya itu ada sistem yang tidak didetail secara khusus gitu, karena kita nggak tahu perilakunya, biasanya kita kasih koefisien modifikasi respon yang cukup kecil. Seperti itu ya. Nah, terakhir, karena tadi kita sudah menilai ya dari KDS-nya itu adalah KDSD ya. Sehingga kalau misalkan saya punya bangunan sekolah itu dibuat dari sistem rangka pemikul momen dan tadi tingginya adalah 14 meter. Nah, 14 meter kalau misalkan saya mau pakai rangka baja di sini kan untuk kategori desain seismik D dia tidak dibatasi kalau untuk momen khusus. Kalau rangka batang baja pemikul momen khusus pun juga dia maksimalnya adalah 48 meter. Kalau misalkan saya mau pakai rangka momen menengah, ini batasannya adalah 10 meter. Oh, berarti dengan kondisi KDSD tadi saya nggak boleh nih pakai rangka pemikul momen menengah gitu ya. Saya harus pakai rangka baja pemikul momen khusus kalau misalkan maunya bangunannya terbuat dari baja. Kalau misalkan mau terbuat dari beton, untuk kategori seismik D, dia mau tidak mau harus pakai momen khusus. Karena pada momen menengah dan momen biasa dia tulisannya di sini adalah TI atau tidak diizinkan. Gitu ya. Oke, nah materi kita hari ini selesai. Kira-kira apakah ada yang mau didiskusikan? Kalau dari saya cukup sih Bu untuk terkait materi. Oke. Oke. Hmm. Ya, sebenarnya boleh-boleh saja ya.
kalau misalkan mau pakai yang dari Cipta Karya ya, tadi RSA itu dua-duanya valid kok gitu ya. Cuman seperti ini, yang manual itu tetap diajarkan karena ya tadi jaga-jaga misalkan sampai sekarang nih ibu masih loading nih, nggak bisa-bisa ya untuk mengakses webnya. Dan juga sebetulnya supaya kalian tahu gitu ya parameter-parameter itu dari mana. Kalau manualnya itu caranya seperti ini. Kalau misalkan dari web itu seperti apa. Gitu aja. Valid kok, dua-duanya valid, nilainya nggak akan beda jauh. Toh nanti nilai-nilai itu juga masih akan kita olah kan. Pengolahannya itu masih sangat panjang. Gitu ya. Kalau misalkan bisa pakai yang dari RSA Cipta Karya boleh. Kalau ternyata pas lagi problem, ya sudah kalian hitung manual. Oh iya, yang RSA itu hanya untuk bangunan gedung ya. Kalau misalkan untuk bangunan jembatan itu nanti berbeda lagi. Webnya bukan yang RSA tapi namanya Lini kalau tidak salah. Nanti kalian cari aja dari Bina Marga. Ada kok. Seperti itu. Ada lagi? Sebaiknya sih diambil yang paling lemah ya. Kalau kita lihat tadi kan dari klasifikasinya itu kan semakin ke bawah itu kan dia sebetulnya kan semakin tidak bagus. Nah, ambil saja yang lebih bawah dari itu. Misalkan ketemu SC sama SD gitu ya. Ambil saja yang SD gitu ya. Karena tadi dari amplifikasinya, dari koefisien hitusnya, yang SD lebih gede. Berarti gempanya itu perbesarannya itu lebih besar daripada yang SC. Sebaiknya sih seperti itu. Wajar sih kalau misalkan areanya cukup luas. Tapi kalau misalkan dia sistem strukturnya terpisah, kalau menurut saya sih sebetulnya dibedakan juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sistem strukturnya jadi satu, ya sebaiknya analisisnya menggunakan kondisi yang paling ekstrim. Gitu. Hmm. Oh, gini, kalau sistem strukturnya misah, dia boleh dibedakan. Sistem struktur misah itu berarti balok kolomnya terpisah ya. Tapi kalau misalkan balok kolomnya itu masih terikat, masih nyambung, ya berarti dia dihitungnya sebagai satu sistem begitu. Nah, kalau misalkan satu sistem, walaupun misalkan dia punya fungsi yang berbeda, misalkan sekolah berdampingan dengan tadi perkantoran gitu ya. Yang satu kategori 4, yang satu kategori 2, mungkin nanti kalau kita runut nanti KDS-nya akan berbeda. Ya kita ambilnya yang paling ekstrim gitu. Ya harusnya sih yang sekolah gitu ya yang diikutin, bukan yang perkantoran tadi. Gitu. Jadi mendesain itu sebaiknya dilihat kondisi yang paling ekstrim. Tapi kalau dia terpisah, dinding itu kan bukan elemen struktural ya sebetulnya. Tapi kalau dindingnya jadi satu, harusnya kalau kolomnya jadi satu sih. Gitu. Atapnya terhubung sama dindingnya. Gak apa-apa sih sebenarnya itu ikutin salah satu saja sih yang jadi yang paling ekstrim ya gitu. Nah, ya mau tidak mau elemen strukturalnya ya si kolom praktis itu
gitu. Karena nggak mungkin satu bangunan itu tanpa elemen struktural sama sekali gitu. Jadi mau tidak mau nanti kalau memang dia didesainnya dari kalau memang dia dibangunnya itu atau direncanakannya hanya menggunakan kolom praktis, ya berarti kolom strukturalnya ya hanya itu gitu. Ya nanti perhitungannya akan mengikuti lah. Karena kan kalau penampangnya kecil, nanti ya pasti kapasitasnya kecil dan seterusnya. Diperhitungkan saja sebagai elemen struktural ya, kalau memang tidak ada elemen struktural yang lain. Gitu. Oke, yang lain mungkin ada? Oke deh, kalau misalkan tidak ada, kuliah hari ini saya cukupkan ya. Nanti kita lanjutkan lagi di minggu depan gitu ya. Bu, Oke, ya? tanya Bu. Ya? Terkait berita acara ini digabung apa dipisah ya Bu? Kelasnya. Sebenarnya kalau untuk berita acara, buktinya kan jadi satu aja lah. Satu aja. Oh, siap Bu. Baik. Sebentar, yang bikin kalian juga disuruh upload berita acara? Yang bikin dari PJ Bu biasanya. Oh gitu. Nanti dosen tinggal ini. Gini saja, dipisah saja kelas A dan kelas B, tapi dokumentasinya sama nggak masalah. Oh, siap Bu. Baik. Gitu ya? Oke, Baik, Bu. kalau begitu. Ada lagi? Cukup ya, mungkin ya? Oh iya Bu, Apa tuh? mau nanya terkait jadwal untuk minggu depan tuh ada kemungkinan diganti atau nanti sesuai dengan jadwal yang udah dari Prodi Bu? Kalau dari Ibu sih kalau memungkinkan untuk dimajukan saja. Tapi paling gini, kalau dimajukannya berapa tadi? 10.40 ya atau 11.40 ya? Itu Iya kan Bu. 11.40 ya? Iya Bu, setelah dekap ya. Nah, itu kan segitu sih. agak mepet ya sama duhur. Jadi Iya. Ibu lebih prefer ke jam 1 saja. Dan estimasinya sih sebetulnya harusnya 1 jam 40 menit sampai 2 jam itu sudah sangat cukup gitu. Karena kan kalian ketemuannya ada 14 ya. Iya, Bu. Jadi sebetulnya kita nggak harus lari banget untuk mencari materi. Oke, Kalau siap. memungkinkan dimajukan ke jam 1, silakan jam 1. Tapi misalkan kalau ternyata di jam 1 itu banyak yang berhalangan, ya sudah kita laksanakan saja sesuai dengan jadwal. Oke, siap. Terima kasih Bu. Oke, kalau begitu. Sudah ya? Oke, kalau begitu kuliah hari ini Ibu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.